Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kita melanjutkan pengajian kita di malam Ahad ini. Sudah mendekati bulan Ramadan. Ya, tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman, muslimin muslimat, senang untuk menyambut hari atau bulan yang dengannya kita akan mendapatkan sekian banyak pahala, rahmat, keberkahan di hari-hari itu, di bulan Ramadan. Sesuatu yang menjadikan rahmat bagi kita semua dari Allah, yaitu Allah memberikan sekian banyak kesempatan untuk hamba-hamba itu bisa beribadah dengannya dan didapatkan padanya pahala. Itu bentuk rahmat Allah kepada kita semuanya. Di kesempatan ini kita masih berbicara seputar puasa Ramadan sebagai bentuk untuk kita memiliki ilmu dan kemudian kita beramal dengan ilmu tersebut di saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Pembicaraan kita di hari ini lebih dikhususkan kepada hukum membayar puasa Ramadan, membayar qadha puasa yang telah ditinggalkan di bulan Ramadan dan digantikan di hari-hari lain selain bulan Ramadan. Itu pembicaraan kita seputar itu dalam pembahasan di malam hari ini. Dikatakan dalam tulisan ini, kitab ini, bahwa man aftara fi Ramadan bisababin mubah, orang yang berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sebab-sebab yang memang dibolehkan, seperti sebab seorang itu dalam kondisi safar. Safar itu orang itu boleh berbuka, boleh melanjutkan puasa. Nah, kalau dia berbuka, nanti dia akan menggantikan di hari-hari lain. Begitu maksudnya. Itu namanya mubah, boleh berbuka. Atau ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu karena ada sesuatu yang dia langgar dari bentuk-bentuk dosa. Seperti umpamanya seorang makan dan minum dengan sengaja, berarti dia itu berdosa. Karena dia tahu ada puasa tapi makan dan minumnya sengaja. Ini pula akan juga digantikan puasa yang ditinggalkan itu di hari-hari lain juga. Ini maksud daripada qadha puasa. Wa yustahabbu lahu al-mubadarah bil qadha. Disunahkan bagi kita semua untuk bersegera membayar hutang puasa. Itu sunnahnya. Maksudnya bersegera itu apa? Setelah bulan Ramadan kita masuk bulan Syawal. Di bulan Syawal itu kalau bisa disunahkan boten diwajibke. Jadi disunahkan untuk bersegera membayar. Karena apa? Karena memang syariat ini memerintahkan secara sunnat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, disegerakan, itu lebih baik. Kemudian juga disunahkan pula kalau seandainya
puasa yang kita tinggalkan itu lebih dari 1 hari, mungkin 3 hari, 4 hari, disunahkan pula untuk dikerjakan berturut-turut ketika menggantikannya. Itu hukumnya sunat, bukan wajib. Nah, kalau kita mampu, alhamdulillah, karena fastabiqul khairat itu lebih baik. Bersegera dalam kebaikan itu lebih utama. Kemudian pula, seandainya tidak bisa melaksanakan segera menggantikan puasanya, maka syariat ini juga memberikan kelonggaran, kemudahan, yaitu waktu menggantikan itu ada waktunya tuh kurang lebih 1 tahun ke depannya, sampai tahun berikutnya pada bulan Ramadan berikutnya. Batas waktunya itu berarti punya waktu yang luas, sangat panjang waktunya. Nah, tetapi pula seandainya orang-orang yang akan membayar puasanya itu tidak bisa di waktu yang sangat panjang tadi, kemudian menemui puasa Ramadan berikutnya, maka tidak mengapa pula kalau dia itu tidak bisa menutupnya karena ada udzur, ada halangan yang syar'i, maka dia pun bisa membayarnya nanti setelah selesai bulan Ramadan yang dia dapatkan tahun berikutnya. Setelahnya lagi boleh, asalkan apa? Dia dengan apa? Udzur pula. Mungkin dia mau membayar, ya, ningaren kok sakitnya itu nggak kunjung sembuh, dan waktu sudah mulai mendekati bulan Ramadan berikutnya, padahal dia keinginannya itu 3 bulan sebelum datang bulan Ramadan mau puasa, ternyata sakit, halangan, maka boleh, dia masih boleh membayarnya setelah dia berpuasa di bulan Ramadan yang berikutnya. Setelahnya dia membayar lagi untuk tahun yang sebelumnya, boleh. Kemudian nanti rinciannya bagi orang-orang yang tidak berpuasa, tidak membayarnya itu karena tidak ada udzur. Nanti ada rinciannya dari pembahasan di sini. Kemudian sekarang kita merinci, kalau seorang itu membayar puasanya dari bulan Ramadan yang dia telah lewati dan dia mengakhirkan puasa untuk membayar qadha tadi, itu masuk ke dalam bulan Ramadan berikutnya. Kalau dia itu mengakhirkan dan masuk kepada bulan Ramadan berikutnya karena ada udzur, maka dia tetap membayarnya dan tidak ada kafaroh baginya, tidak ada. Tetap membayarnya saja karena dia punya alasan kenapa tidak membayarnya, maka dia tidak mengapa membayarnya, tapi tidak ada kafaroh. Tetapi kalau dia mengakhirkan, mengundur-ngundur membayar puasanya itu sampai pada bulan puasa berikutnya di tahun yang akan datang, maka dia membayar puasa itu setelah bulan Ramadan yang didapatkan, tetapi bersamaan dengan membayar hari-harinya dengan puasa, juga memberi makan setiap harinya 1 orang miskin. Begini maksudnya. Endri misalnya, Endri L, bukan Endri ya, Endri L di bulan puasa tahun ini dia punya hutang puasa 3 hari. Dia berniat untuk membayarnya nanti insya Allah di bulan-bulan yang bisa dia membayarnya setelah Ramadan. Ternyata setelah bulan Ramadan, Endri ini punya halangan-halangan yang banyak. Yang halangan itu diberikan udzur dalam syariat. Contohnya badannya sering lemas badannya lemah, atau mungkin sering sakit-sakitan. Endri L ya, bukan Endri ya. Sampai bulan puasa tahun depan dia belum bisa membayar, maka nanti
dia berpuasa di bulan Ramadan, tahun berikutnya dia puasa seperti bulan biasa, bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu dia membayarnya 3 hari. Enggak Pak? Tidak ada kafaroh, cukup menggantikan puasa yang ditinggalkan saja. Tapi si Yono itu berpuasa di bulan Ramadan tahun ini punya hutang 3 hari pula. Kemudian dia menunda-nundanya, tidak ada udzur, memang menunda-nunda saja sampai bulan puasa tahun berikutnya dia belum membayar. Maka dia membayarnya setelah bulan puasa berikutnya 3 hari beserta dengan setiap harinya membayar dengan memberi makan 1 orang miskin kafarohnya, karena dia menundanya itu tidak ada udzur, jadi tetap membayar. Ini namanya 3 hari dia berpuasa, di samping itu memberikan makan kepada orang miskin di hari itu 1 orang. Hari kedua berpuasa juga memberi makan orang miskin hari yang kedua. Orang miskinnya sama nggak apa-apa, orang miskinnya yang lain juga nggak apa-apa. Hari yang ketiga demikian pula. Jadi itu berkaitan dengan membayar puasa qadha. Kemudian kalau seandainya seorang yang dia itu dalam kondisi berpuasa tetapi naudzubillah min dzalik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seorang itu sementara berpuasa mendapatkan 6 hari puasa Ramadan, setelah itu meninggal. Dia tidak berpuasa karena meninggal dah. Apakah atas walinya, atas kerabatnya wajib menyambung membayar puasa orang ini? Maka jawabannya tidak. Kalau puasa itu setiap orang tidak diberikan untuk orang lain, cukup dirinya sendiri, karena dia itu meninggal di saat apa? Dia sedang berpuasa, maka tidak usah dibayar. Itu untuk puasa-puasa yang wajib, termasuk puasa kafarot, termasuk puasa bulan Ramadan, puasa apa lagi, membayar udzur, apa membayar apa? Dia bernadar puasanya. Kalau dia belum mengerjakan nadarnya, maka di situ sebagian ulama mengatakan tidak. Tetapi untuk yang terakhir ini, untuk puasa nadar, ada sebagian ulama mengatakan yang tetap yang membayar itu bisa jadi walinya, yang hukumnya sunat saja. Boleh membayarnya ketika dia belum sampai berpuasa nadar yang dia nadarkan. Itu pendapat yang terakhir yang benar, itu bagi walinya atau bagi ahli warisnya boleh berpuasa tapi hukumnya sunat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, maka yang terbaik dari semua ini ketika kita membayar qadha puasa, itu yang terbaik disegerakan. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu halangan dan rintangan. Maka ada kesempatan, monggo dibayar. Kalau bisa berurutan itu lebih baik. Kalau mau dipisah-pisahkan waktunya pun tidak mengapa. Waktunya cukup lama, 1 tahun kurang lebih, untuk membayar puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan sedikit ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena sebab yang mubah atau karena sebab sengaja, ya, bagi yang sengaja di samping dia itu membayar puasanya, juga banyak bertobat kepada Allah karena dia sengaja meninggalkan apa? Puasa. Dan membayar qadha puasa itu juga masuk bagian dari kewajiban. Jadi kewajiban itu ada 2 jenis di dalam beribadah puasa Ramadan. Yang pertama, kewajiban berupa adaan, langsung dikerjakan di bulan Ramadan. Kalau tidak dikerjakan di Ramadan, maka dia punya kewajiban mengqadha di lain selain bulan Ramadan. Jadi kewajiban pula
membayar puasa itu juga kewajiban, tapi kewajiban yang ditunda. Nggih. Ngaten mawon pembahasan seputar Ramadan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo, semonggo. Nggih, monggo. Pak Teddy, monggo Pak. Jadi sebenarnya di sana terjadi khilaf para ulama dalam menjelaskan memberikan makan orang miskin. Sebenarnya intinya memberikan makan orang miskin itu. Jadi kafaratnya itu memberikan makan orang miskin. Satu hari dia tidak berpuasa karena dia sebab menunda-nunda tidak membayarnya karena tidak ada udzur, maka dia membayar memberikan makan satu orang miskin. Kalau seandainya dia punya tiga hari, langsung kepada 3 orang miskin pun tidak mengapa. Jadi yang dilihat itu jumlah orang miskinnya. Ya. Jadi kalau 3 hari dia tidak berpuasa, yang dia mendapatkan kafarat, dia berpuasa 3 hari, kemudian di samping itu dia membayar memberi makan 3 orang miskin. Walaupun sehari pun boleh. Yang penting 3 orang miskin. Ngaten nggih? 3 kali, ya 3 kali. 1 kali saja, 1 kali aja, 1 kali saja. Jadi 1 hari 1 kali saja. Bukan 3 kali nggih Pak, 1 kali. Kalau misalkan ini Pak, kan pernah dengar di ceramah juga, itu katanya misalkan pada saat kita mau ngasih makan, bulan kita itu makannya pakai masaknya itu daging ayam, rendah lah. Yeah. Tapi kok niat kita ngasihnya, kita karena kita ngasih kita juga masukin tempe aja, gimana Pak? Baik. Kalau hanya 1 hari itu saja tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu kebiasaan kita, keumumannya kebiasaan kita dalam kehidupan kita itu kurang lebih makannya apa? Apa makan tempe terus? Apa makan tahu terus? Apa makan kerupuk? Nah itu makan kadang-kadang ayam, kadang-kadang tempe, maka kurang lebih lah pemberian itu diberikan seperti itu kurang lebihnya. Ingatkan nggih? Monggo. Bayar puasa bukan sunat. Hukum membayar puasa itu qadha itu wajib. Tetapi kapan melaksanakannya itu disunatkan bersegera. Maksudnya kalau sudah selesai bulan Ramadan, misalnya kan bulan Syawal nggih. Nah, disunahkan untuk disegerakan membayar yang wajib tadi. Nah, menyautnya wajib, pelaksanaan mengerjakan bersegeranya itu sunat. Karena waktunya luas, waktunya panjang, maka kalau dia bersegera itu lebih baik. Nggih, ngoten maksudnya. Nggih, bagus pertanyaannya bagus. Nggih. Monggo. Monggo, Bu. Nggih. Iya. Nih. 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 Jadi memang seperti ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Maka dirinci nggih. Kalau seorang wanita yang hamil tidak berpuasa takut terhadap jiwanya sendiri lemah dan takut terhadap calon bayinya itu juga lemah, maka dia meninggalkan puasanya.
Juga seorang yang menyusui takut terhadap dirinya karena dia takut dirinya itu bisa sakit karena tidak makan ketika menyusui, dan takut terhadap bayinya yang kurang mendapatkan makanan yang cukup dari menyusui tadi, dia tidak berpuasa. Maka jenis kedua ibu ini yang mengandung dan menyusui ini, maka sebagian ulama mengatakan dia cukup dengan membayar fidyah selama hari yang ditinggalkan. Kasus yang kedua, kalau dia itu di saat ini hamil tidak bisa puasa, kemudian pas mau puasa dia menyusui, nggak bisa puasa pula. Dengan kasus yang sama tadi yang saya katakan, menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas dalam fatwanya, maka wanita tersebut tetap membayar dengan dengan berpuasa sekaligus membayar fidyah, karena dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya dari menyusui maupun mengandung tadi. Ya, kapan? Ya, setelah dia sudah kuat. Jadi kalau dia satu tahun ini dia mengandung mau 9 bulan, kemudian dia harus menyusui selama 2 tahun, berarti jumlahnya hampir 3 tahun. Berarti 3 tahun tidak berpuasa. Dicatat dengan catatan berapa hari dia tinggalkan puasa. Maka nanti digantikan pada saat dia sudah sehat. Ini fatwa dari Abdullah bin Abbas. Ya, tapi di sana ada khilaf para ulama dalam rincian juga. Maka monggo, silakan mau menggunakan yang mana. Kalau yang fidyah jelas hitungannya hari-hari yang ditinggalkan. Setiap harinya dihitung memberikan 1 kali makan kepada orang miskin pada setiap harinya 1 kali. Ngoten mawon. Nggih. Jadi fidyah itu bisa digantikan dengan bahan makanan enggak, Pak? Misalkan contoh diganti dengan beras atau apa itu. Bisa, makanan juga. Beras itu makanan. Bisa juga, boleh. Ya. Kalau fidyah ganti dengan beras itu Ukurannya setengah sok itu berarti 2 mud. 2 mud itu kalau kita 1 mud itu 1 caruan penuh tangan laki-laki dewasa yang sedang, berarti 2 kali caruan. 2 kali caruan itu kira-kira berapa kilo itu? Bisa 1 kilo itu, bisa 1 kilo itu, bisa 1 kilo lebih malah. Iya, karena kan caruan kan besar. Kalau mau kasih beras boleh, nggak ada masalah. Ya. Yang penting makanan. Ya. Pakai lauk itu lebih baik, karena perkara itu kan jadi kebiasaan kita. Seperti kalau di negeri Yaman, negeri Arab itu, mereka dengan kurma. Jadi ukurannya dengan kurma, Pak. Mereka di sana dengan kurma. Jadi 2 caruan kurma sekali. Jadi kurma itu sudah jadi makanan pokok. Kalau kita apakah beras saja sudah memenuhi atau tidak, ya kita yang tahu. Harusnya juga dengan dengan ikan gereh, gereh. Kalau panjenengan ngasihnya beras ya gereh toh, Pak. Nah, itu. Kalau kasihnya matangan ya jadi matangan ya kasih aja yang sesuai ikan bakar atau tempe atau apalah begitu. Telur. Nah, kalau mau mentah semuanya. Jangannya 1 matang 1 mentah, nanti masaknya yo harus menunggu yang sudah matang, sudah dingin, ya nggak enak, ya Pak. Kalau pembayaran fidyahnya itu menggantikan fidyah itu dibarengi dengan pada saat zakat fitrah itu boleh nggak? Iya boleh aja, asal niatnya itu tetap sendiri-sendiri ya. Barengi boleh, bareng waktunya iya, tapi tidak kemudian zakat fitrahnya dianggap sekalian dengan pemberian fidyah, nggak bisa. Sendiri-sendiri amalannya, zakat fitrah sendiri, pembayar fidyah sendiri, nggak boleh disamakan, nggak boleh. Jangan disatu-satukan, nggak boleh, karena amalan zakat fitrah itu sendiri, fidyah sendiri. Yeah. Kalau diganti duit, asalkan duit itu dikasihkan ke orang miskin tadi
disebutkan bahwa ini fidyah. Orang miskin yang dikasih tadi ini fidyah berupa makanan, sehingga nanti dia tidak untuk beli pakaian, dia tidak untuk beli motor, belinya tetap makanan maksudnya. Kalau mamanya seandainya apakah dengan kasih uang boleh? Boleh, tetapi kasih tahu ini untuk beli makanan, untuk makananmu, karena fidyah itu berupa makanan. Tidak boleh uang itu dipakai untuk beli apa? Pakaian, tidak boleh. Nah, boleh. Makanya lebih aman itu tetap kasih makanan saja. Kalau kasih uang nanti malah kemana-mana uangnya, karena asalnya pemberian makanan. Oke. Boleh saja, asal dikasih tahu orang miskinnya kalau ini uang ini untuk bayar fidyah selama 30 hari misalnya. Jadi uang yang saya hitung ini sehari rata-rata 15.000. 15.000 untuk makan nggih. Berarti kamu dikasih uang 15.000 kali 30 hari. Sehingga ini untuk beli makan, jangan beli apa? Pakaian, nggak boleh, atau beli sesuatu. Karena itu fidyah itu untuk makan. Makanya selamat bagusnya berikan makan, jangan kasih uang, nanti malah lupa uangnya kemana-mana nanti. Iya, kasih tahu aja panitia zakatnya. Tetap dikasih tahu ya. Kalau bisa, kalau lebih selamat kasih catatan. Tolong ini dikasih catatan ke orang miskin nih dari saya, catatan tanda tangan, nggak apa-apa, biar penitianya nggak lupa. Wes kasih catatan di situ, uangnya dibungkus di amplop, ada catatannya, itu catatannya biar dibaca, loh Mas. Nih kalau ngomong lupa, iya, nih panitia dikasih tahu kadang-kadang lupa. Jangan kasih amplop, ono catatannya kono, wes dibaca, wes. Ora apa-apa. Yang penting dikasih tahu. Ya memang ada satu pendapat yang ganjil dan menyelisih pendapat para ulama, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan boleh uang itu dikasihkan mau beli apa saja tidak mengapa. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, tapi pendapat beliau ini menyelisih semua pendapat para ulama. Jadi ganjil, pendapatnya ganjil dan kurang nggak kuat pendapatnya. Yang kuat itu berupa makanan. Begitu. Nggih, monggo siapa lagi? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, ngoten leres nggih. Jadi wonten hubungan fisik yang kuat dan fisik yang lemah terhadap hawa nafsu niku wonten hubungan. Hubungan nek fisiknya kuat itu hawa nafsunya lebih kuat. Nah, fisiknya agak lemah ya otomatis hawa nafsunya juga rada kurang. Itu ada hubungannya. Jadi puasa untuk mengekang hawa nafsu nggih leres. Nggih, ngoten, Mbah. Nggih. Wah, Pak. Untuk pada bulan Ramadan itu ibu-ibu icip-icip itu apakah? Icip ibu-ibu. Oh nggih, icip-icip nggih. Kadang Nggih. Mboten apa Pak. Jadi di dalam pembahasan fikih secara sesuatu yang dibutuhkan selama tidak menelan. Selama tidak menelan, jadi hanya mencicipi, merasakan tok. Iku wis asin urung. Ono uyahe dereng. Nggih, biasanya kekurangan uyah nggih, Pak. Apa kelebihan malah keasinan. Nek gula barang ki ora terlalu patek apa nggih, garam iki yo kelebihan atau kekurangan iki krasa. Jadi maksudnya itu merasakan di lidah tetapi tidak menelan. Bagaimana caranya? Bar dirasain ya dibuang lidahnya Pak. Apa istilahnya?
dibuang ludahnya, jadi jangan ditelan. Itu posisi kedudukannya seperti orang yang sikat gigi, posisinya mirip seperti orang yang nyikat gigi. Sikat gigi pakai apa, Pak? Pakai areng. Apa? Pakai apa? Odol toh. Ngerasa apa? Rasa toh, tapi kan barkoi kan dikeluarke, mboten ditelan. Kalau ditelan batal. Jadi pakai odol disikat rasa toh, rasa min atau rasa apalah, rada manis-manis sithik toh. Nah, itu barkoi dibuang, enggak ditelan. Jadi boleh bunge, semua ibu-ibu boleh mengetes makanan, tetapi barkoi dibuang ludahnya. Ojo ditelan. Iya. Saged. Iya. Nah, ngoten, Pak. Nggih. Kalau orang yang sudah tua, istilahnya uzur gitu Pak Ustaz. Ini kan halangan karena uzur tua. Iya, uzur tua, sudah tua sepuh, Bro. Itu kalau dia tidak mampu berpuasa, nanti pada saat yang membayarkan itu anaknya boleh nggak Pak fidyahnya? Oh gitu. Jadi apakah anaknya boleh? Ya, selama dia memberitahu kepada anaknya memberitahu kepada dia bahwa nanti Bapak biar nanti saya yang bayar fidyahnya, maka dia semonggo. Sudah berarti boleh. Tapi kalau ujuk-ujuk anaknya membayar tanpa pengetahuan dia tidak boleh, karena asalnya hukumnya dia yang terbebani. Maka ketika dia bebannya dimudahkan orang lain tapi diberitahu bahwa nanti saya yang membayarnya Pak, gitu. Itu berarti teranggap boleh. Orang tua yang sudah tua renta tidak kuat, dia tidak wajib berpuasa, hanya dia itu wajib membayar fidyah saja. Orang yang sakit tidak pernah sembuh sakitnya, dia juga tidak wajib berpuasa dan tidak wajib membayar puasanya, cukup membayar fidyah. Ngoten nggih? Jadi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit terus, tidak sembuh-sembuh misalnya, sering sakit, maka dia tidak wajib berpuasa di Ramadan dan tidak wajib membayar qadha, hanya wajib membayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkan. Ngoten nggih? Begitu pula orang tua yang sudah renta enggak kuat puasa, dia tidak wajib berpuasa di Ramadan dan tidak pula wajib mengqadhanya. Dia hanya wajib membayar fidyah sebanyak hari-hari yang ditinggalkan dari puasanya. Ngoten. Dari mana? Facebook, coba, monggo. Kayak sikat gigi. Nggih. Saya mendengar bahwa sebaiknya dilakukan sebelum subuh. Terkait ini apakah sebenarnya dapat dilakukan kapan saja saat sedang berpuasa? Nggih. Kalimat sebaiknya itu hanya kaitannya dengan bau mulut, nggih. Asalnya sikat gigi itu kapan saja boleh. Hanya mungkin kalimat sebaiknya itu berhubungan dengan bau mulut, karena mulut itu ketika sudah beberapa jam setelah dari orang itu berpuasa terjadi perubahan, apalagi tidur setelah tidur biasanya kan jam-jam 10 jam 11 kan tidur, bangun itu biasanya kan berubah mulutnya, maka sebaiknya memang sikat. Tapi kapan saja boleh menyikat gigi walaupun di dalam hal dia sedang berpuasa, selama tidak menelan airnya dan sekaligus odol gigi nih. Ya. Baik. Maten nggih jawabannya. Monggo. Siapa lagi? Kalau ini Pak, yang masalah fidyah tadi Pak, misalkan kan ada orang membayar karena istrinya itu menyusui, jadi mungkin ada yang menyusui pas sudah akhir, jadi nggak full 1 bulan gitu ya, untuk pembayaran fidyahnya. Mungkin pada saat itu dia pas untuk 3 hari gitu Pak. Nah, pada saat suaminya itu memberi, itu kan berarti kan untuk kalau masalah sedikit misalnya untuk 1 kali orang miskin makan gitu Pak. Iya. Ya. Nah, misalkan dia itu mengasihnya lebih gitu Pak.
mengasihinya lebih. Nah, setelah tapi yang lainnya itu tidak ada yang membayar dia, hanya dia sendiri gitu Pak Ustadz. Nah, apakah duit itu dari dia sendiri itu hanya untuk dikasihkan khusus orang itu, atau bisa juga nanti duit itu dipecah lagi untuk yang lainnya itu boleh Pak? Ya boleh, asalkan suami istri sudah tahu, bahkan tidak mengapa. Kemudian uangnya kalau memang mencukupi tidak mengapa dipecah. Kalau sudah mencukupi memang makan sekali, sebagaimana yang kita sering makan dengan jumlah uang sekian ya, itu maksudnya. Jadi mamanya jumlah uang yang kita sering makan itu kalau diuangkan misalnya dengan makanan itu 15.000 sekali makan ya, maka ya kurang lebih seperti itu, jangan sampai dikurangi begitu. Dipecah tapi jangan sampai berkurang. Ya. Itu maksudnya. Ya. Monggo. Bisa puasa. Iya. Tapi orangnya itu miskin ya Pak? Orangnya miskin. Oh, ngaten. Iya. Iya. Jadi orang yang sudah tua renta tidak bisa puasa di hari-hari di bulan Ramadan, juga tidak wajib mengqadha, maka dia wajib fidyah. Dan dia seorang miskin, tidak punya apa-apa untuk membayarnya, maka ini pun syariatnya tidak mewajibkan dia untuk membayar fidyah. Bahkan apa yang iya, seperti kejadian seorang yang miskin sekali, yang dia itu di siang hari di bulan puasa itu mendatangi istrinya. Kemudian Nabi dalam istilah itu Nabi memberikan adanya kafarat pada dia, sampai akhirnya sampai memberi makan orang miskin 60 miskin itu juga nggak bisa karena dia orang miskin. Dikasihkan sekantung kurma, ini untuk kamu bayar orang bapak fidyah untuk orang miskin. Dia bilang saya yang paling miskin di kampungku, kata Nabi, itu untukmu semuanya. Berarti apa? Orang yang miskin itu tidak membayar kalau tidak bisa. Jadi yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang mampu dan bisa membayar fidyah. Monggo. Ada Facebook lagi. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ya, boleh. Mengenai berhubungan suami istri di malam hari saat bulan Ramadan itu diperbolehkan? Dihalalkan, bukan diperbolehkan saja, dihalalkan. Jadi kalau berhubungan di malam hari itu orang waktu puasa, bulannya bulan puasa. Nih waktu puasanya mboten. Bulan puasa nggih, nih waktu berpuasa itu hanya siang hari. Dari waktu mulai fajar subuh sampai waktu maghrib, nah itu tidak boleh bersetubuh. Tapi di malam hari, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Kami halalkan bagi kalian di malam harinya bulan puasa itu untuk apa? Rafat, untuk bersetubuh dengan istri-istri kalian. Kalau misalkan sebulan itu enggak berhubungan itu gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Main berniat seperti itu untuk melakukan ibadah. Nah, iya boleh saja. Tetapi kan kamu berniat baik, tapi pihak yang kamu punya hubungan niatnya nggak seperti itu. Namanya mendalimi. Itu jenenge niatnya tenang bisa, tapi orang yang menjadi nomor 2 orang pasangan itu orang nggak niat seperti itu. Kamu berniat nggak mau mendatangi, tapi yang sana nunggu-nunggu. Nah dia mendolimi namanya, pendoliman. Sama satu lagi tadi ini ada lagi ya dari Facebook. Bismillah bertanya terkait Ramadan, sholat tahajud malamnya apakah ikut witir dengan jamaah taraweh atau tidak? Ya, dalam masalah ini perkaranya luas. Kalau kita mau witir bersama imam, maka itu diperbolehkan, bahkan memiliki keutamaan. Dalam satu sabda Nabi secara mafhum hadisnya, barang siapa yang sholat malam bersama imam, kemudian dia sampai selesainya
sampai witirnya menurut imam, maka dia seolah-olah mendapatkan sholat semalam suntuk. Di malam harinya karena mengambil keafdolan dari witir itu menutupi semua sholat malam, maka dia ingin sholat malam lagi, sholat tahajud, maka dia akan tutup dengan witir. Itu pun tidak mengapa, monggo. Jadi hukum itu boleh. Kalau untuk berbuka atau untuk awal puasa, mulai puasa, itu kan sekarang kan sudah ada internet, ada Google gitu Pak. Ya. Kalau dia tidak bisa mendengarkan suara azan, boleh tak menyapatokan dari jam yang ada kita lihat di internet itu Pak? Tidak ada masalah, semua itu berkaitan dengan waktu yang sudah masuk, itu aja intinya. Kalau seandainya tidak bisa mendengar azan, lihat waktu masuknya Pak, lihat waktu masuknya waktu sholat, itu sholat maghrib, atau kalau subuh waktu sholat subuh. Maka tidak mengapa kalau waktunya sudah masuk, berarti sudah terhitung. Adzan itu tanda masuknya, tapi kadang-kadang itu tidak terdengar, maka yang kita lihat adalah waktu masuknya. Memang tidak ada ya Pak. Dan nggak bisa melihat sudah malam. Iya. Itu boleh nggak boleh. Kalau ini kan misalnya maju 1 menit Pak. Niki? Iya. Oh ya. Tapi standarnya Iya, standarnya radio, standar internasional. Iya, standar internasional itu maksudnya standar jam yang benar, kan? Kalau ini lebih 1 menit berarti ya kelebihan ini. Ya, ini standar internasional. Umum berarti ya Pak. Iya, yang umum standar umum. Maksudnya standar internasional itu kan berdasarkan daerah, dia berdasarkan standar internasional. Jam waktu. Sudah ada belum? Sudah. Sampun. Sampun nggih, Pak. Oh nggih. Sing wonten mawon Bu, Bapak-bapak. Kira langkung nggih. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik.